Halo, kali ini kita akan membahas sesuatu di sekitar persamaan kuadrat ya, atau quadratic equation, yaitu completing the square atau melengkapi kuadrat. Misalnya begini, kita diberikan bentuk A plus B dalam kurung kuadrat, atau dibaca kuadrat terhadap A plus B, square of A plus B. Maka kalau kita expand atau jabarkan, tentu A plus B dikalikan lagi oleh A plus B, ya kan? Nah, jadi perkaliannya terjadi atau berlangsung bersifat terdistribusi. Masih ingat ya? Cek SMP, A kali A kuadrat. A kali plus B ya, lihat tandanya, plus AB. Lalu jalur berikutnya plus B kali A, tentu plus AB, dan terakhir plus B kali plus B akan menjadi plus B kuadrat. Selanjutnya bagian ini akan menjadi plus 2AB ya, sehingga A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Perhatikan bahwa bagian ini, tanda ini akan selalu plus. Dari mana? Karena ini plus B dikali plus B kan? Oke? Jadi nggak akan pernah minus tuh di bagian belakang ya. Sedangkan untuk ini, perhatikan, bagian ini bergantung kepada tanda plus atau minus dari awal. Jadi kalau dia plus, maka bagian ini pun juga plus 2AB. Contoh kedua, misalkan kita ubah sekarang ya, untuk pembuktian, untuk menegaskan gitu. Kuadrat terhadap A min B kuadrat sama dengan, seperti tadi, A min B dikali A min B. Jadi ini masih bersifat pembuktian. Oke? Nanti kita akan percepat. Sama dengan A kali A untuk A kuadrat. A kali min B minus AB. Lalu min B kali A min AB. Dan terakhir min B kali min B plus ya, plus B kuadrat. Nah, inilah yang terlihat perbedaannya ya, antara ini dan ini. Jadi dipengaruhi oleh tanda operasi dari awal. Paham ya? Oke. Jadi sekarang menjadi sama dengan A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Nah, singkat cerita, kesimpulannya, kalau bentuk seperti ini akan menjadi seperti ini ya, langsung gitu ya, langsung. Jadi kita nggak perlu lagi ekspansi atau penjabaran seperti ini. Lalu yang ini bentuknya adalah menjadi seperti ini. Paham ya? Oke. Nah, sekarang lanjut dengan contoh yang lain yang lebih menarik. Ya, misalkan ada persoalan X kuadrat ditambah 8X tambah 4. Nah, di sini kita ingin mengubah menjadi bentuk, misalkan begini, targetnya menjadi misalkan kuadrat terhadap X plus P, oke, dikurangi. Nah, ini targetnya nih ya, ini targetnya seperti ini. Berapa P dan Q-nya? Nah, begitu ya. Oke, kita mulai. X kuadrat tetap sebagai X kuadrat. X kali X. Sedangkan untuk plus 8X ya, kita lihat dia akan menjadi, yaitu sebagai plus 2 dikali 4X. Oke. Nah, bentuk ini menjadi apa? Dia menjadi X kuadrat, X tambah 4 dalam kurung kuadrat loh. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita jabarkan ya, kita jabarkan bentuk ini, perhatikan, X plus 4 dikali X plus 4 akan menjadi X kuadrat tambah 8X plus 16. Itu artinya ini udah sama suku 8X dengan 8X yang di atas tadi. Cuma yang membedakannya adalah hasil dari ekspansi
X plus 4 kuadrat adalah konstanta plus 16 di belakang. Sedangkan ini kan persoalannya adalah plus 4. Berarti harus ada sesuatu sebagai apa namanya? Pengurang atau penambah sehingga agar menjadi plus 4. Paham ya? Berarti harus diapakan nih? Bentuk ini harus dikurang 12 ya. Karena plus 4 adalah plus 16 kali plus 16 dikurang 12. Jelas ya? Kembalikan lagi bentuk ini seperti semula, yaitu ini. Tuh. X sebagai X plus 4 dalam kurung kuadrat dikurang 12. Sehingga kalau terhubung dengan format yang ingin ditanyakan, coba kita lihat berapa nilai P-nya. P-nya sama dengan plus 4. Paham? Ini dia. Dan min Q berarti nilai Q-nya berapa? Q-nya adalah 12. Begitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, masih bingung nih, kok ini menjadi X plus 4 ya? Lebih tepatnya ini kenapa menjadi plus 4? Karena pembahasan sebelumnya coba perhatikan. Masih ada di sini. Nah, ini. Coba lihat. Di sini ada plus 2AB kan? Atau min 2AB, betul? Nah, dari mana itu? Dari penjumlahan plus AB dengan plus AB atau min AB dengan min AB. Oke? Ya karena jalur perkalian distribusi tadi tuh di atas. Ya kan? Oke. Sehingga kalau plus 8X itu kita kita split atau kita pisahkan faktornya, plus 8X adalah plus 2 dikali 4. Jadi 4 ini dari mana? Tentu dari dia. Ngerti? Oke, paham ya? Jadi sekali lagi ini berasal dari sini. Gitu ya. Contoh yang kedua deh, contoh yang kedua. Sejenis dengan dia. Contoh yang kedua sekarang. Misalkan diberikan kasus X kuadrat min 4X tambah 2. Ingin diubah menjadi bentuk seperti tadi deh ya, yang di atas ya. Yaitu X plus P dalam kurung kuadrat dikurang Q. Berapakah P dan Q-nya? Begitu ya. Oke, kita mulai lagi dengan melihat ini. Ini tetap sebagai X kali X. Lalu sekarang ini adalah min 4X. Lihat lagi cara yang tadi yang di nomor 2. Jadi 8 itu sengaja dipisah menjadi selalu 2 dikali, seperti itu ya. Jadi ada faktor atau pengali multiplier 2-nya. Maka min 4 itu 2 kali berapa? Min 2 kali berapa? Betul? Oke, kita lanjut. X kuadrat tetap sebagai X kuadrat atau X kali X. Atau kita terus begini sekarang ya. Sedangkan min 4X dipilah atau dipisah menjadi min 2 kali 2X. Oke, selanjutnya masukkan ke dalam kurung faktor ya. Sebagai X, karena ini min, maka di sini juga harus minus tanda operasinya, pengurangan. Ikuti minus dan kita bawa masuk ini ke dalam sini. Ya. Kita masukkan ke dalam X min 2 dalam kurung kuadrat. Oke. Kalau misalnya masih penasaran, gimana sih cara membuktikan bahwa ini terhubung sama dia? Mudah pembuktiannya. Coba kita buktikan sekarang, tapi nanti kita hapus ya. X min 2 kuadrat adalah X min 2 dikali X min 2 kan? Lakukan perkalian secara terdistribusi twing gitu ya, atau pelangi gitu ya, banyak orang bilang. X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Lagi min 2 kali X, min 2X. Tentu ada bagian belakang plus 4. Nah, ini menjadi apa? X kuadrat min 4X dan ada konstanta plus 4 di belakang. Terbukti bahwa bagian ini sesuai dengan bagian itu. Jelas ya? Oke. Jadi ini sebentar. Ini kita hapus dulu. Kayaknya udah memenuhi sih, udah oke. Nah, ini diangkut aja deh. Ini diangkut. Bawa ke sini ya, bawa ke sini. Nah, begitu. Oke, jadi X min 2 dalam kurung kuadrat seperti itu. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Lalu dari sini ke sini. Ya. Ini sekarang kita hapus aja, cukup.
hubungkan antara di soal di atas plus 2, sedangkan ini adalah plus 4. Ya kan? Berarti plus 4 agar menjadi min 2 itu harus diapakan operasi penjumlahannya. Plus 4 agar menjadi plus 2 tentu harus dikurang 2. Gitu ya. Harus dikurang 2. Jadi cara penulisannya buka kurung X min 2 dalam kurung kuadrat. Ya, ulang. Oke. Bentuk ini adalah buka kurung X min 2 dalam kurung kuadrat. Ya. Lalu agar menjadi plus 2 di bagian belakang buntut atau ekornya, kita akan kurangi dengan siapa? Plus 4 ini. Plus 4 ini harus dikurang 2 agar menjadi plus 2 sesuai apa yang diketahui di atas. Oke, gitu. Sekarang baru kita hubungkan berapa nilai P dan Q-nya. Kita jawab ya. P-nya adalah min 2. Lihat kiri bawah. Sedangkan Q-nya min Q berarti min 2, berarti Q-nya adalah 2. Kita tulis ya kesimpulannya ya. P sama dengan min 2 dan Q-nya adalah min 2. Seperti itu ya. Oke. Itulah contoh yang kedua atau nomor 2. Lihat sekali lagi contoh nomor 1 tadi. Iya. Mau contoh yang ketiga? Oke, kita akan coba bikin contoh soal yang ketiga yang terakhir ya. Yang ketiga nih. Misalkan X kuadrat minus 6X plus atau min deh, min ya. Min 11. Nah, ini diubah menjadi bentuk X min P dalam kurung kuadrat ditambah Q. Gitu ya. Atau buat variasinya ini X plus P deh ya. Pertanyaan tetap sama. Berapa nilai P serta berapakah nilai Q. Oke, kita mulai ya. X kuadrat adalah X dikali X. Sedangkan min 6X adalah min 2 kali 3X. Selanjutnya, ini menjadi masuk ke dalam kurung gitu ya cara kerjanya ya. Dalam kurung kuadrat siapa? X, ikuti. Kalau ini min, ini juga minus. Berarti X dikurang berapa? Dikurang, ini dia. X dikurang 3X. Oke ya, mulai paham ya. X dikurang 3. Dan kalau ingin melihat penjabaran dari dia, bagian belakangnya atau konstanta seperti apa sih? Ya. Kalau udah cepat begini nih, X kuadrat min 6X plus 9. Plus 9. Loh, kok bisa cepat begitu? Ya kalau udah terbiasa pasti cepat dong. Kita akan buktikan. Coba lihat. Ketika X min 3 dikali X min 3. Lakukan perkalian secara terdistribusi. X kali X, X kali min 3. Dan seterusnya. Min 3 kali X, min 3 kali min 3. Menjadi seperti apa? Di bawahnya menjadi X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X, min 3 kali X, min 3X. Dan min 3 kali min 3 adalah plus 9. Terbuktikan? Oke? Nah, begitu ya. Ini dihapus saja ya. Dihapus saja. Oke. Ya. Lalu ini kembali menjadi ini. Nah, silakan mencari hubungan antara min 11 di bagian belakang ini, ya kan? Min 11 dengan 9 itu. Selalu itu yang terhubung gitu. 9 atau plus 9 dioperasikan tambah atau kurang berapa sama dengan min 11. Paham? Tentu ini dari sini. Plus 9-nya adalah efek dari ekspansi dia. Plus. Sedangkan di target adalah min 11. Ya kan? Min 11. Berarti min 9 agar menjadi min 11 harus dioperasikan dengan ditambah atau dikurang berapa? Ayo. Di ini aja. Plus 9 pindah ke kanan. Kan jadi min 9 kan? Min 11 dan min 9 min 20. Oke? Min 20. Ini coret-coretan ya. Jadi nanti kita akan hapus.
Tentu video ini kan bisa diulang lagi, ya kan? Jadi kita tulis menjadi buka kurung X min 3 dalam kurung kuadrat, dan kita pasangkan min 20 tersebut di sebelah sini. Oke. Dikurang 20. Oke. Nah, jadi kita jawab berapa P dan berapa Q-nya ya. Oke. Min 3 ini sebagai plus P-nya. Min 3 sebagai plus P-nya. Coba kita hadapkan dulu supaya nggak bingung ya. Plus P sama dengan min 3. Oke, cukup. Kemudian min 20 adalah plus Q. Kita hadapkan mereka. Plus Q sama dengan min 20. Tuh, seperti itu. Itulah nilai-nilai P dan Q-nya. Oke, demikianlah beberapa kasus untuk lebih mempertajam masalah completing square atau melengkapi kuadrat. Dulu pernah disebut ini sebagai melengkapi kuadrat sempurna. Ya. Mungkin nanti akan dibuatkan lagi pembahasan lain masih seputar melengkapi kuadrat. Yang penting coba dipahami dulu mulai dari bagian pertama yaitu kuadrat A plus B, hasil penjabarannya seperti apa. A plus B kuadrat menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Apabila A min B kuadrat, maka bagian tengahnya menjadi min 2AB. Ya. Diulang-ulang sekali lagi ya. Ketiga contoh kasus di atas, ketika kita ingin mengubah bentuk sebuah kuadratik ya, menjadi bentuk seperti ini. Oke? Ya, sampai sini dulu ya.